kita berjumpa lagi ya dalam program persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Ya, bersama Nuka Zita di sini yang akan menemani bunda-bunda semua nih selama 30 menit ke depan, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa kalau di persembahan untuk Bunda kita akan ngobrol bareng narasumber ya kan, nantinya menyajikan tema-tema yang pastinya bermanfaat dan inovatif untuk bunda-bunda dan juga ayah mungkin yang lagi menyaksikan. Gimana Bunda kabarnya? Semoga bunda-bunda selalu sehat ya, dan juga pastinya semangat nih. Kalau kita semangat, imun kita naik, kita jadi sehat deh ya. Oke, nah seperti biasa di persembahan untuk Bunda, Nuka akan membawakan tema-tema yang menarik. Pada kali ini tema kita adalah pengalaman MPASI untuk anak. Nah, kenapa sih harus ada MPASI? Karena memang ini menyiapkan makanan pendamping ASI sebenarnya untuk pertama kalinya pada bayi, dan bisa menjadi membuat orang tua nih biasanya banyak yang dilema untuk menu-menunya gitu. Aduh apa ya, apalagi orang tua baru yang baru memiliki anak biasa suka bingung nih mau masak apa untuk anaknya. Nah, apalagi kalau merupakan pengalaman pertama. Jadi memberikan makanan padat pada bayi adalah masa penting nih dalam hidup si kecil, karena berarti dia akan memiliki kebiasaan baru selain menyusu kepada sang ibu ya. Dan pada masa ini orang tua disarankan untuk tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, melainkan juga melatih anak untuk berinteraksi, menstimulasi indera pengecap, melatih motorik halus, dan juga mengunyah dan disiplin. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang MPASI ini seperti apa. Dan seperti biasa di persembahan untuk Bunda, Nuka gak akan sendiri. Sudah ada narasumber kita pada hari ini, ada Ibu Sofniwati. Betul, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Senang bisa berjumpa dengan Ibu lagi nih. Kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya tentang MPASI ini. Jadi Ibu Sofniwati ini memang ibu rumah tangga yang lagi memiliki baby umur 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi memang relate banget ya Bu menyiapkan MPASI pastinya setiap hari untuk sang anak. Boleh tahu nggak anaknya jenis kelaminnya apa, namanya siapa, terus sekarang lagi hobinya anak yang bayi atau yang bayi? Yang bayi. Kan kalau yang besar udah nggak bisa MPASI. Yang bayi gimana? Yang bayi ya kelaminnya perempuan, umurnya ya setahun setengah. Ya. Lagi sekarang sudah dia jalan dari umur 11 bulan. Oh, udah bisa jalan. Bisa jalan, sekarang lagi belajar memanjat, berlari-lari. Udah nggak bisa diem. Iya, udah nggak bisa diem, super aktif. Ini dia yang lagi bikin biasanya nih ibunya nih jadi capek nih. Iya. Ya, lagi capek-capeknya, tapi lagi capek-capek, anak tapi lagi senang. aktif-aktifnya. Iya, lagi lucu-lucunya 1,5 tahun tuh ya. Bu, kalau berbicara MPASI, sebenarnya kalau menurut Ibu waktu yang paling tepat untuk kita memberikan MPASI kepada anak tuh di usia berapa bulan sih biasanya? 6 bulan. 6 bulan dalam ya? Usia 6 bulan itu juga dokter juga menganjurkan seperti itu, karena itu usus anak sudah bisa menerima MPASI ya. Dan anak juga 6 bulan itu sudah mulai aktivitasnya banyak, memerlukan energi lebih banyak, jadi harus ada MPASI gitu. Jadi umur 6 bulan 6 sudah bulan. bisa. Oke. Mungkin banyak yang nggak tahu MPASI itu apa sih gitu kan? Iya. MPASI sendiri itu apa sih kalau menurut Ibu? Mungkin Makanan pendamping ASI. ASI itu kan air susu ibu. air susu Ibu, betul. Ini makan pendamping. Jadi bukan karena sudah dikasih makan pendamping tidak dikasih ASI lagi. Bukan tidak. berarti gitu, Bukan enggak. berarti. Iya. Jadi untuk mendampingi dan melengkapi ya, melengkapi nutrisi anak. Melengkapi nutrisi anak. Ya, oke. Dan untuk biasanya MPASI itu kan kayak tadi Nuka udah bicara di awal gitu kan, banyak orang tua tuh yang bingung gitu memilih menu ya kan. Sebenarnya memang sesusah itu Bu untuk awal mula pada baby untuk MPASI gitu. Tergantung kita ya, orang tua. Kalau kita banyak bertanya, banyak konsultasi dengan yang ahli ya terutama dengan bidan. Sekarang kan di setiap lingkungan ada wadah posyandu, kita bisa bertanya. Kalau zaman sekarang udah teknologi juga udah maju, bisa lihat di YouTube gitu kan, cara pemberian MPASI dan membuatnya dan bahan-bahannya apa saja. Jadi jadi sebenarnya kalau menurut saya nggak ada yang bikin susah ya. Sebenarnya ya. Apalagi dengan sekarang teknologi kan udah semakin maju. Iya. Kita bisa cari tahu banyak banget pasti ya gitu. Iya. Kalau dulu ceritain dong Bu pengalaman Ibu pertama kali MPASI di anak yang pertama. Yang pertama ya. Anak saya yang pertama itu lahirnya tahun 98 ya, 1998 yang kerusuhan itu.
Iya, akhirnya betul. lagi Iya, lagi bikin nyemai. deg-degan ya. Nyemai, kerusuhan. Jadi MPASI, waktu pertama MPASI masih agak bingung ya, karena saya sudah mulai tinggal sendiri, tidak dengan orang tua ya, menikah tuh langsung tinggal sendiri. Pertamanya bingung, agak deg-degan, tapi ya itu saya sharing dengan teman yang sudah punya baby duluan. Kemudian dulu kan emang belum ada YouTube, belum ada Iya, gitu iya, ya, iya. Teknologi belum ada Google, belum ada secanggih lah sekarang ya. lah ya. Saya suka baca aja. Dulu majalahnya tuh Ayah Bunda. Nah, terus saya suka baca tuh gimana cara membuat MPASI gitu kan. Ya dari situ saya baca, kemudian juga dari orang tua ya ada masukan juga. Nggak rewel ya Bu? Untuk maksudnya- pertama kali dulu punya anak kan maksudnya belum punya pengalaman gitu. Anak pertama saya kan kebetulan perempuan ya. Tidak rewel sih. Mungkin anak perempuan ya. Lebih-lebih Jadi, ini iya, ya. jadi anak pertama itu saya malah kalau dulu ya bayi tuh kalau nggak dikitik-kitik ini dia nggak bangun, tidur aja tuh. Anteng, Iya, super anteng. Jadi anteng. harus, karena dokter bilang ini harus disusui ya setiap sesuka dia gitu. Wah, dia kok nggak bangun-bangun, akhirnya saya kitik-kitik telinganya. Ini gitu. Karena harus diberi ASI kan gitu. Nah, biasanya kalau Ibu pengalaman kan ini informasi ya, Ibu Iya. memiliki 5 anak sekarang ya, Iya, memiliki 5 betul, orang anak alhamdulillah. gitu. Nah, dari 5 anak ini mungkin pengalaman Ibu MPASI memberikan MPASI kepada anak tuh sampai usia berapa, Bu? Dari 6 bulan itu sampai dengan 24 bulan ya, atau 2 tahun. Oh, 2 MPASI. 2 tahun MPASI ya. Iya, MPASI. Jadi itu Yang dia juga kan 2 tahun nanti baru tidak ASI lagi kan, baru selesai kan anjurannya seperti itu. Jadi rentang 6 bulan sampai 24 bulan MPASI itu diberikan ya. jadi MPASI itu tetap diberikan. Ya apa makanannya kan ada yang bilang kalau untuk memulai MPASI itu harus yang lembut-lembut dulu karena baby kan perutnya belum bisa menerima yang betul. kasar-kasar. Apa ada tahap? Iya, jadi pertama awal MPASI 6 bulan itu makanannya harus halus, makanya harus disaring. Jangan sampai ada serat-seratnya karena anak kan baru belajar makan ya. Jadi harus halus, jadi biar anak itu mudah menelannya dan tidak tersedak karena baru belajar makan. Dan pemberiannya juga harus jangan kan kadang orang ibu-ibu tuh, oh anak saya harus makan banyak gitu. Iya. Ya tidak begitu pola pikirnya. Jadi kita bertahap dulu, sedikit dulu, mungkin 2-3 sendok, udah. Besok lagi nanti dilihat anaknya kayaknya mau, udah mulai mengenal makan dan mengunyah, ya udah kita tambah porsinya gitu. Jadi bertahap, betul. Iya. Untuk teksturnya juga gitu ya? Iya, teksturnya juga yang pertama itu halus sekali, kemudian mungkin nanti agak mulai lembek gitu kan. Ketiga mungkin padat dan terakhir nasi tim namanya juga kayak nasi lembek. Oh, jadi udah nggak begitu halus banget, Iya, halus nasi gitu tim, ya? Jadi Iya. berbentuk nasi cuman lembek. Lembek. Oh, oke. Itu di usia berapa tadi, Bu? Itu kalau udah dikasih tim itu bisa dari usia 9 bulan ya, udah 9 bisa. bulan udah bisa ya? Bisa. Oh, Bisa oke. 9 bulan udah mulai bisa dicoba. Ya, jadi mengenalkan dia Kayak kayak apalagi dia sudah numbuh gigi. oh udah bisa, karena udah bertekstur itu udah bisa iya, ya. Karena anak-anak kan bervariasi beda-beda ya. Ada yang numbuh gigi umur berapa, ada yang belum. Nah, Beda-beda. bedanya di situ. Tidak bisa disamakan memang ya, pertumbuhan Iya, anak kan pertumbuhan anak beda-beda. Iya. Biasanya kan banyak nih ibu-ibu muda ini sekitar Nuke gitu pengalaman lihat teman apa gitu kan. Oh enggak, hanya sayur aja bolehnya. Jadi wortel apa semua hanya sayur gitu. Jadi katanya tuh kalau di awal bagusnya pengenalan sayur. Mitos fakta tuh, Bu? Itu mitos. Oh iya ya. Ya karena saya kan emang ini ya baca juga ya, terus juga dapat dari kan kebetulan saya pernah jadi kader Posyandu ya, dapat juga latihan tentang MPASI ya dari Posyandu. Justru 6 bulan pertama bayi diberi MPASI itu harus lengkap, Mbak. Jadi ada proteinnya, ada karbohidrat, ada sayuran, harus lengkap, ada lemak juga. Harus semua Iya, ya. tapi- Jadi nggak melulu. Oh berarti bunda-bunda, ayah harus mencari informasinya di jauh Iya, lebih luas betul. lagi. Nggak hanya dari satu sumber ya Iya. sebenarnya. Atau nggak mungkin kalau memang sudah punya dokter anak langganan. Konsultasi. Bisa konsultasi di situ ya. Oke, kita masih mau ngomongin lagi tentang MPASI, semakin menarik kayaknya untuk bunda-bunda juga nih. Tapi tahan dulu, kita harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Hai Bunda,
Bunda, kita balik lagi ya. Masih di program persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Dan masih sama Nuka Zita di sini yang masih setia nemenin Bunda-Bunda dan juga ayah yang lagi menyaksikan. Dan masih ada juga narasumber kita hari ini yang akan menjelaskan tentang MPASI untuk anak. Nah, ini kan makanan pendamping ASI, air susu ibu. Tadi kan udah berbicara sedikit kita ya, Ibu, kalau ternyata tuh mitos kalau kita memberi MPASI hanya boleh sayur aja. Jadi emang harus semua kebutuhan dari anak kita, mulai dari karbohidrat, serat, protein, lemaknya, itu harus komplit gitu ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Iya, bertanya, Sharing kepada bunda-bunda yang lain. Kalau Bunda pengalamannya susah nggak dulu? Anaknya dari kelima ini MPASI ada yang susah makan nggak dulu? Kalau begitu susah tidak ya. Tapi kadang-kadang anak itu kan bosan. Nah itu kita harus ada caranya gitu kan, memberi MPASI itu bervariasi. Jadi biar dia tidak bosan, tapi itu juga diperkenalkannya perlahan, nggak langsung dicobain semua gitu, enggak. Jadi satu-satu gitu ya? Bertahap. Jadi kalau awal-awal 6 bulan itu dikenalkan dulu satu jenis, itu dulu. Dilihat 2 minggu perkembangannya, kalau anak ini menerima itu satu jenis, nah kita tambah lagi jenis yang lain. Dikasih lagi yang lain ya, pengenalan dulu karena kan mereka belum biasa nih biasa, Bunda ya gitu. Jadi wajar aja kalau sabar. mungkin pertama-tama anak nolak. Ya nah wajar. ini Karena dia belajar. Nih. Ya pintar ibunya. Pintar ibunya. Iya. Kalau ibu gimana Bu? Maksudnya kalau anaknya nggak mau ada makan, beberapa menu yang udah dicoba berkali-kali tapi tetap ditolak gitu. ya tetap berusaha mencoba lagi. Karena Dikreasikan yang lain kali ya masaknya. Karena MPASI itu banyak Mbak, beragam ya. Bisa kita coba semua. Kita coba nih, anak ini nggak suka ini, coba yang ini gitu kan. Tapi memang memberikan makan untuk anak baru-baru mulai makan itu memang harus perlahan, sabar, nggak boleh maksa ya. Harus makan gitu, dikejar-kejar anaknya gitu. Kalau dia udah stres nggak mau makan itu udah susah. Nanti dia jadi kalau makan itu udah kayak takut ketakutan. Ya, bawahnya. Nah, dia udah ngeri. Akhirnya dia nggak mau makan, itu masalahnya kadang-kadang begitu seringnya. Ya, jadinya bikin anak stres trauma nggak sih ya Bu? Iya, ya bisa, kan? bisa. Nah itu yang ngeri kan kalau Ngeri, jangan sampai ketika gitu. anak kita Bunda kita paksa, kenapa dia nggak mau makan tapi kita tetap paksa, jatuhnya di trauma dan dia stres nanti ya. Jadi kalau ada kan ya, emang ada tuh anak teman saya juga begitu. Nggak mau makan ya kan, karena dia baru lihat mangkok sama sendoknya udah takut karena ibunya menekan nih kalau makan, kadang marah-marah kan gitu. Oke. Jangan ya Bunda, apalagi di masa-masa MPASI, umur anak kita kan masih terlalu dini banget gitu. Yang benar-benar jangan salah loh, jangan bilang bayi itu nggak bisa trauma loh. Bisa. Itu yang membawa dia nanti sampai besar ya. Iya, sampai besar dia. Makanya kenapa dia nggak suka sayur, karena mungkin kita nggak tahu juga. Tidak mengenalkan sayur. Dan terlalu dipaksa mungkin ya kan? Ya kalau nggak dipaksa waktu itu mengenalkannya, itu juga salah. Oke. Nah mungkin kalau menurut Ibu peralatan apa aja sih nih? Mungkin kan banyak bunda-bunda baru nih yang baru memiliki baby satu anak gitu kan, jadi belum punya pengalaman. Mungkin yang harus disiapkan apa aja sih gitu kalau untuk MPASI? Ya, untuk membuat masakannya ya, pertama tentu itu kita perlu wadahnya panci gitu kan. Perlu panci, perlu apa yang buat mengaduknya apa? Kalau sebutnya apa? Centong buat mengaduk ya. Iya. Centong buat mengaduk makanan. Kemudian saringan, karena kalau yang awal kan harus disaringin dulu, jadi lebih halus. Di blend. Ya karena kan buat MPASI itu kan kayak nasinya kan dari beras, kan. Jadi nanti disaring karena semua kan dimasukkan kayak bikin bubur Manado kan. Iya. Wortelnya, sayurnya, ada kuning telur, ada apa jadi satu misalnya gitu. Nanti disaring harus halus. Kemudian kalau sekarang lebih canggih ada food processor. Ya, lebih gampang juga ya. Lebih gampang. Kemudian tentu saja mangkuk bayi ya kan, terus sendok untuk bayi kalau bisa cari yang lembek. Yang sendoknya itu sendok khusus bayi ya, lembek. Iya, ya, jadi biasanya dari karet ya. Dari karet, tidak melukai anak. Takutnya kan nanti kalau keras anak ya mulutnya masih lembut, kulitnya juga begitu. Terus kalau memang punya kursi khusus untuk bayi lebih bagus. Iya. Untuk mengajarkan anak lebih disiplin mandiri, makan ya. Jadi enggak lebih mandiri. Yang saya lihat kan kebanyakan ibu-ibu nyuapin anak sambil jalan-jalan, digendong. Nah itu kalau bisa kita disiplinkan dari dini ya, kita dudukin di kursi gitu. Terus memberi makanan dengan menyenangkan, dan kalau bisa
peralatannya harus higienis. Nah itu yang penting, Iya, higienis. Apalagi Untuk untuk kesehatan anak. anak-anak kita sendiri ya Bunda, Iya. masa iya sih kita pilih yang gak higienis untuk gitu. kesehatan. Jangan lupa, kadang kan ada juga sabun-sabun pencuci tempat yang khusus baby, Iya. jangan disatukan dengan kita yang orang Iya, dewasa betul. Saya gitu. dulu saya pisahkan Iya. buat mencucinya. Kadang saya dibilas dengan air hangat gitu, jangan air mendidih ya. Iya, Kadang orang tua kan dulu banyak kan mitosnya dicucinya air di situ. susu botol susu direbus. Iya, iya. Itu sebenarnya tidak boleh. Karena kan itu plastik. Itu plastik. Itu Keluar plastik. zat itunya bahaya. Ada zat-zat kimia di dalam Iya. kandungan plastik yang memang nggak boleh Nggak terurai boleh. begitu. Jadi Itu jangan bahaya. sampai di Direbus, suhu panas sekali. yang sampai mendidih, Mendidih. gitu Kalau ya. air hangat aja nggak apa Iya. kocok apa dibilas. Untuk menghilangkan bakterinya Iya, aja menghilangkan sedikit. bakteri atau bau sabunnya apa Betul. masih lengket gitu ya. Nah, betul. Itu gunanya. Nah, kalau kendalanya sendiri apa sih yang biasanya nih ditemukan sama ibu-ibu baru gitu untuk menyediakan MPASI untuk anaknya, MPASI untuk anaknya? Kalau kendalanya mungkin ya itu tadi, mungkin tidak tahu ya menu MPASI itu gimana, terus gizi keseimbang tuh gimana. Makanya itu perlu tadi kita cari tahu, ya kan, cari tahu, baca, atau ya tadi sekarang kan udah canggih. Tinggal Betul, kita betul. ini Carilah kan, ya. carilah. Atau mungkin peralatan membuat MPASI-nya yang minim tidak ada gitu kan. Iya, kadang kan mungkin gak semua orang memiliki Iya, nggak peralatan yang semua lengkap, yang peralatan modern. lengkap, Nah, iya. bisa mungkin dengan cara-cara tradisional zaman Bisa. dulu juga Saya- bisa kok sebenarnya. Dulu waktu anak saya yang pertama kan yang ketahanan tahun yang pertama itu kan saya bisa pakai saringan teh itu nggak punya gitu ya. Saringan teh kan tahu yang Iya, lebih iya. halus. Iya, Nah, tahu. udah saya saring gitu. Setelah direbus, Iya, disaring. kan dulu belum punya lah ya, punya segala alat canggih-canggih sekarang ya, belum punya, bisa. Bisa kok sebenarnya, yang penting ada niat dari Ada kitanya ya niat, Bunda. Namanya iya. buat buah hati kan pastilah bisa kita usahakan Iya, apapun itu. Gitu. Nah, itu tadi kendala. Nah, sekarang kita beralih lagi. Jenis makanan apa aja sih mungkin Bu yang baik gitu untuk awal-awal MPASI? Itu tadi harus ada karbohidrat seperti ada di nasi, ya kan, di kentang ya ada. Pilihan lain Kemudian ya dari nasi. protein, ada ikan, Oke. ya kan, ada telur. Oke. Kemudian ada lemak, itu bisa dari, kalau saya suka masukin apa sih bilang, nggak boleh nyebutin merek ya. Apa sih, mentega? Butter ya. Butter itu masukin sesendok kecil gitulah buat ada lemaknya. Kemudian sayuran ya itu ada wortel, bisa bayam. Iya, di mix lah ya. Di mix itu kan nanti dimasak, digabung. Betul, gitu betul, kan. betul. Ya jadi pilihannya sih sebenarnya banyak Bunda. Banyak, itu kan salah satu aja contohnya kan. Bisa juga kalau itu kan bisa dapat dari daging juga bisa. Pokoknya untuk MPASI itu sebenarnya harus komplit. Ada termasuk semuanya, dan sebenarnya nggak harus yang mahal juga. Iya, kadang nih Iya. mungkin bunda-bunda sama ayah banyak di sekitarnya kan orang hanya mikirnya gengsi lah, aku kasih makan anakku nggak boleh yang murah-murah ikannya, gitu. Ikannya salmon lah, sedangkan kita ya kadang-kadang beda-beda ya ekonominya. Misalnya harus salmon lah, pusing salmonnya. Bunda jangan salah, salmon kalau kita lihat kandungan protein, lemak dan vitaminnya dengan ikan kembung itu mirip. Iya, makanya saya bilang kan. Itu mirip loh. Iya. Jadi kita harus benar-benar membuka wawasan ya untuk Iya, menu makanya kita makanan harus anak banyak kita nih. cari tahu, gitu, ada informasi apa aja bisa divariasikan kan. Jadi nggak melulu harus mahal gitu, harus daging terus ya nggak juga. Enggak gitu lah, karena kan Iya. mungkin ada beberapa Kandungannya sama. Iya. Kandungannya yang sama, jadi kita bisa mix and match aja gitu. Iya. Jadi dan memperkenalkan anak juga lebih variatif. Lebih variatif, Iya jadi dia kan? suka semua makanan, nggak ada Jadi yang terpatok satu aja. betul, nggak Iya. kedoktrin hanya ikan salmon aja Iya, gitu. salmon aja, Sebenarnya ayam masih aja, banyak gitu, masih banyak kok Banyak. sumber-sumber vitamin, protein, serat ya Iya, kan, betul. dari berbagai macam. Nah, pinter-pinternya Bunda Pinter-pinter aja ya kita sebagai ibu. Betul gitu. Nah, kalau itu kan tadi jenis-jenis makanan gitu kan. Kalau ibu sendiri memberikan MPASI untuk anak-anak ibu, jenis-jenis yang seperti apa nih kandungannya? Kandungannya. Maksudnya kayak hari ini, besok ini gitu. Oh ya, kalau saya pertama yang gampang dicari dulu ya.
Nah, kita kan juga nggak harus dibedakan dengan makan orang di rumah sih. Misalnya kita hari ini masak telur untuk yang dewasa nih, misalnya masak telur di dadar sama bayam bisa. MPASI-nya juga kita bisa masukkan kuning. Tinggal Tapi kalau di-blend aja ya. kuning telur, kita masukkan bayam juga bisa. Jadi nggak harus kita bingung juga. Nah, ditambahkan dengan kaldu ayam gitu kan. Nah, Harus pinter-pinter buat gitu, nih. harus pintar, iya. Jadi nggak usah juga kita bingung, aduh yang gede masak ini, yang kecil masak ini. Ribet Nggak ada, lagi ya. ribet, nggak usah. Bisa kita akalin Ya, gitu. itu tadi Iya. ide-ide kreatif Ide kreatif. Bunda gitu untuk menu makanan anak Bunda apa yang nggak Iya. perlu selalu bikin repot, bisa bisa. sebenarnya. Oke, Ibu kita tahan dulu, harus break dulu, nanti kita bakal bahas lagi tentang MPASI lebih jauh untuk anak-anak Bunda dan juga ayah mungkin ya. Makanya jangan kemana-mana Bunda, tetap di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Ya Bunda, kita balik lagi masih di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia, dan masih sama Nuke di sini dan narasumber kesayangan kita hari ini yang sudah menjelaskan banyak banget tentang MPASI. Kita lanjut lagi nanya ya, karena ini banyak banget yang masih mau Nuke tanyakan tentang MPASI yang mungkin mewakili Bunda-Bunda dan ayah yang lagi menyaksikan kita di rumah ya. Oke, Ibu lanjut nih. Kalau untuk MPASI sebaiknya menghindari jenis-jenis makanan seperti apa? Yang perlu dihindari kacang-kacangan ya. Kalau kacang hijau bisa. Boleh. Kacangan, terus kalau sayuran jangan sayuran yang teksturnya keras, yang tidak bisa Seperti? dilumatkan. Kayak Ada. apa? Kalau wortel masih bisa ya. Bisa. Mungkin sayuran apa ya? Ada pokoknya yang teksturnya keras itu jangan diberikan kepada anak. Oke. Kemudian makanan kalau buah terlalu asam, Jangan. jangan. Gitu. Jadi benar-benar harus dipilih Iya, ya. terus makanan kandungan garamnya terlalu tinggi, Oh iya, jangan. ya jangan, dan terlalu manis. Oh, oke, manis Ya, juga nggak boleh jadi, ya. jadi kalau terlalu manis, jadi MPASI itu untuk manis dan garamnya ya didapat dari sayuran. Kalau garam mungkin itu tadi dari mentega itu, Butter. atau keju. Oh, Bisa iya. juga itu garamnya, jadi nggak usah kita kasih garam, nggak apa-apa. Gitu. Jadi memang jangan terlalu banyak menambahkan bumbu-bumbu Iya, tambahan ya, belum boleh ya. belum. Memang Nanti belum ada bisa. waktunya diperkenalkan. Iya, memang ada kan beberapa bumbu-bumbu tambahan yang tidak diperkenankan untuk baby Iya. untuk bayi. Ya kayak apa? Masak apa sih? Penyedap Penyedap rasa, sasa gitu belum itu boleh. Jangan, kalau bisa dihindari dulu karena memang Iya. biar mengenalkan anak kita ini dengan rasa-rasa yang alami dulu Rasa ya. alami. Kayak Iya, betul. manis dia dapat dari sayur. Dari wortel kan manis. Iya, ya, dicampur dari itu. apa jadinya gurihnya, Gurih, dapatnya dari yang masih yang benar-benar asli lah gitu ya Bu ya. Betul. Oke, kalau misalkan dalam sehari nih, apakah Ibu biasanya memberikan beragam jenis makanan? Maksudnya menu makan pagi beda, siang beda, sore beda. Apa masak biasanya kalau untuk MPASI ya udah itu aja seharian? Waktu awal mula 6 bulan itu mungkin cuma satu jenis. Kan bertahap tadi saya bilang. Nah, kita ke seminggu atau rentang 2 minggu baru kita coba jenisnya ditambah. Gitu. Baru bervariasi. Misalnya pagi dia makannya MPASI-nya isinya nasi, kandungannya ya, nasi jagung dengan ayam misalnya. Terus nanti siangnya ada kandungannya kuning telur dengan wortel dan bayam. Nah, terus yang sorenya saya ada kandungan dagingnya gitu. Jadi Ya, dibeda-bedakan dibedakan. menu makan, menu sarapan, menu Iya. makan siang, menu makan sore juga dibedakan ya. Iya, itu nanti bertahap tapi Bertahap. ya. Tapi awal-awal yang 6 bulan itu mungkin kita kenalkan dulu sejenis karena anak-anak baru mulai mencoba ya, belajar makan dan rasa yang lain dari ASI gitu. Biasanya suka Iya. aneh nih ya, rasa apa Iya. lagi nih kok baru ya. Jadi Nggak jangan seperti yang saya jangan buru-buru mengenalkan jenis makanan yang Banyak baru gitu. dulu, yang banyak gitu. Biasanya kalau yang menu variasi sehari bisa 3 kali berbeda itu di usia rentan usia berapa sampai berapa? Kalau untuk anak saya kemana 7 bulan sih saya udah coba. Kan di awal start kita mulai 6 6 bulan bulan, ya. 6 6 bulan berarti dengan menu yang sehari itu sama aja. Gitu. Kan saya bilang tadi mungkin sekitar 2 minggu kita lihat aja nih kalau anak ini dia seneng makan, terus dia semangat makannya. Nah,
kita coba Menu baru variasi, lagi. biar anak juga tidak bosan dan dia juga mengenal rasa yang lain. gitu. Iya, Betul, gitu. betul. Oke, Bu, biasanya kalau porsian bener gak sih tadi 3 hari sehari 3 kali atau mungkin bisa lebih kalau si anaknya ternyata doyan makan gitu. Boleh gak kita kasih sehari lebih dari 3 kali MPASI? Kalau MPASI itu awal 2 atau 3 kali sehari. Tapi bisa juga tergantung ya anaknya, Anak ya tadi kan? tergantung saya mood anak ya namanya. Jadi kalau anaknya memang doyan makan tidak apa-apa. Tapi sebenarnya 3 kali sehari itu udah ini tinggal ditambah porsinya aja Mbak. Tetap 3 kali. Jadi kalau Tapi porsinya lebih banyak. iya, kalau awal pertama 6 bulan itu kan mungkin dia setengah mangkok ya. Mungkin sekitar 2 sampai 3 sendok. Sendok ya disuapinnya. Nah bertahap, misalnya kalau dia doyan makan kita tambah. Mungkin jadi setengah mangkok jadi semangkok. Tapi tetap 3 kali. Tetap 3 kali 3 aja kali ya. karena kita juga nanti beri makanan selingan seperti buah. Oh, Dalam oke. sehari itu. Cemilan ya, untuk itu kan anak-anak. makanan intinya ya, makanan utama, makanan Pokok. padat ya pokoknya. Nah, selingannya buah. Misalnya pure buah lah ya, misalnya kayak pisang, alpukat. Ya itu diselingin di Diselingin, antara ya. kita memberikan MPASI yang ibaratnya makanan pokoknya. Makanan pokoknya yang 3 kali Iya. itu. Nah untuk memenuhi kebutuhan serat vitaminnya dari buah-buahan di sela-sela itu bisa dikasihkan Iya, ya Bu Teh, selingan namanya. Ya jangan terlalu banyak juga karena kan memang perut baby kan kapasitasnya Iya, belum begitu kapasitasnya, banyak. iya, Mana nanti belum takutnya banyak. dia muntah, Iya. malah jadi sakit Iya, gitu. sakit. Tapi ada nggak sih Bu pengalaman gitu kan dari memberikan MPASI berujung alergi terhadap anak? Kalau untuk anak saya sih nggak ada yang alergi ya. Tapi kalau misalnya terjadi, misalnya dengan ibu di luar sana ada anak yang alergi, ya kita cepat-cepat ya konsultasi dengan ahlinya, dengan dokter tentunya ya. Kenapa anak ini alergi dan kalau bisa ya menghindari makanan yang membuat dia alergi tadi, gitu aja. Jadi kalau Iyalah, kalau udah kira-kira nggak bisa makan itu jangan dikasih ya, lagi. jangan dikasih lagi. gitu. Ada beberapa Kan menu banyak makanan menu ya. yang lain. Iya kayak contohnya banyak saya lihat waktu itu teman anaknya nggak bisa makan hati ayam. Dipaksa makan. Iya, tapi dia bilang gini, oh enggak, biar enggak cengeng, besok saya kasih lagi, lebih parah alerginya. Baru dari situ dia Iya, konsul baru ke dia, dokter. baru sadar ya, telat. Iya, dokter nggak bilang boleh. berarti dia memang nggak bisa, Nggak bisa. Emang iya? gitu. Emang dia nggak bisa. Jangan dikasih Jangan lagi dulu. dikasih. Mungkin nanti kalau dia udah agak besar, Ya dicoba baru. udah bisa menerima lagi, baru Betul, dicoba baru ya. Kita coba lagi. Iya, ibu Yang tapi pemaksaan. anak-anak ibu nggak ada yang alergi ya? Alhamdulillah sih nggak ada yang alergi makanan. Alhamdulillah, Iya, jadi karena lancar-lancar Iya, dari MPASI. kecil kan udah saya coba telur, kan ada yang makan telur bisul gitu ya. Ada. Jangan, anak dewasa aja ada yang Ada, begitu ya, Bu. iya. Alergi telur bisul. Ternyata pas saya saya cari tahu, ternyata bukan gara-gara telurnya doang, kelebihan protein membisul. Jadi Iya. kasih telurnya kebanyakan, bagaimana? Kan tinggal kita. Betul. Iya, jangan Makanya terlalu Bunda, banyak. sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Tidak baik. Sesuai porsinya aja. Boleh kita memenuhi protein atau apa, tapi ada kadarnya dilihat. Ada dulu. kadarnya, seimbang gitu. Seimbang, harus seimbang gitu kan gitu. Nah, kalau selain memberikan tadi kan udah buah-buahan. Baik gak sih, kan masih banyak nih kadang-kadang kita lihat berupa biskuit Bayi. kemasan bayi gitu. Itu bagus gak untuk si babynya sendiri kandungannya? Kalau saya lihat itu kan saya juga pernah ya beri itu, kalau biskuit itu bagus untuk biar dia merangsang pertumbuhan gigi. Oh, jadi kan Iya, dia belajar mengunyah menggigit. ya? Menggigit gitu, iya. mengunyah gitu. Oh. Itu sih nggak apa-apa juga diberikan. Tapi kalau ternyata si anak lebih milih itu dibanding buah-buahan yang kita kasih selingan, Ya makanya ngasih jangan terlalu banyak. Kita coba misalnya separoh atau gimana. karena kan ada anak yang udah dikasih tadinya buah-buahan ya kan, terus dikasih biskuit ke distract, beralih dia jadi hobinya. Nah nggak mau nih sama MPASI karena dia suka mungkin yang manis-manisnya dari biskuit itu. Ya makanya saya bilang jangan terlalu banyak juga ngasihnya. Iya, Ini aja jadi buat diporsiin. pelatihan supaya dia merangsang ya, giginya cepat tumbuh gitu. Iya, Belajar jangan menggigit dan berlebihan. mengunyah. Gitu. Oke, jadi jangan berlebihan Jangan Bunda. berlebihan, Kalau kita kasih iya. itu boleh sih, karena kan ada berapa banyak Karena, contoh iya. baby itu suka banget gitu. Karena dengan- itu terus dikasih, itu Iya, terus. daripada nangis katanya Iya, anaknya, udah. biar dia nggak rewel deh, udah kasih. Ternyata juga Iya. karena kan takutnya ada kandungan gula pengawet ya, Pasti gitu ya, kan. kalau Pakai kemasan pemanis itu ada ya, pemanis. bukan yang asli Iya. gitu.
Nah kalau untuk ibu sendiri biasanya balik lagi nih ke tekstur makanan. Tadi kan dari usia 6 sampai 24 bulan. 24 bulan. 2 Ada yang tahun, ya. halus, berarti di usia 7 udah mulai kita kenalkan nih sama yang agak bertekstur. Iya. Jangan terlalu halus gitu kan. Iya, udah mulai agak padat dikit ya, gitu namanya. Bahaya nggak kalau kita kasih anak sebelum 24 bulan tapi teksturnya udah seperti yang kita makan? Kalau itu tergantung juga ya. Dilihat juga kalau memang ada anak kan cepat tumbuh giginya cepat, udah banyak gitu kan. Anak saya cepat tuh tumbuh giginya. Di usia berapa? Usia berapa bulan udah? Berapa bulan dia udah mulai numbuh gigi. 7 itu udah mulai ada 2. Oh iya? Iya, cepat Oke. dia. Berarti tergantung memang. Tergantung anak itu. Karena kan memberi MPASI anak itu kan kalau dilihat anak itu udah bisa mengangkat kepalanya. Jadi dia nggak mungkin tersedak itu awal. Karena awal dia ya. udah ini ya, Dia bisa mengangkat ngangkat lehernya. kepalanya. Udah kan kuat, kalau udah bayi kan kuat. saya gini. Iya. Ya masih begini-gini ya kayak boneka ya di mobil tuh. Kayak boneka di mobil yang ada pernya ya, Bu? Iya, ada pernya. Masih ngangguk. Tapi kalau dia udah tegap begini, itu berarti dia udah kuat, udah siap. kuat, udah siap diberi makan gitu. Gitu. Jadi suka dukanya nih luar biasa ya menjadi seorang ibu betul, ya. iya. Menyiapkan, memberi ASI, 24 ditambah jam. lagi memberi MPASI. Oh, memberi ASI mah nggak ada jamnya ya, Bu? Iya, nggak ada jamnya. Kapan anak itu mau? Mau, Iya. lapar, haus, kasih. Itulah Iya. pengorbanan seorang ibu luar biasa ya. Jadi nggak hanya dilihat dari membuat MPASI-nya, tapi berkorban waktunya, cari menu makan apa nih buat anak aku yang terbaik Iya. gitu kan. Terakhir Bu, mungkin pesan buat ibu-ibu yang lagi baru tumben nih menyiapkan MPASI seperti apa? Pemberian MPASI itu kan adalah pengalaman yang berharga dalam kita mewujudkan kasih sayang kepada anak ya, yang tidak akan terulang lagi nanti. Karena dewasa dia ya itu nggak ada MPASI lagi. Untuk itu kita sebagai orang tua harus semangat ya, kita harus berusaha bagaimana mendapatkan informasi tentang MPASI, melihat mencari tahu keseimbangan gizi anak, sehingga anak kita akan tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas dan ceria, dan kita pasti bahagia kan. Iyalah, seperti slogan kita, Iya. ibu cerdas, keluarga bahagia. Bahagia, betul. Memang, pokoknya ada di ibu ya. Oke, Harus jadi semangat, tetap harus semangat. tetap semangat. Iya. Kalau ibunya semangat, yakin sekeluarga semangat, Iya. ya kan? Oke, bunda-bunda dan ayah, itu tadi kita udah ngobrol banyak banget tentang MPASI. Mungkin bunda di luar sana lagi menyaksikan, lagi mengalami nih, ya kan? Gimana sih momen-momen MPASI pertama? Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran untuk Iya. MPASI-nya, anaknya juga lancar-lancar makannya, nggak rewel gitu kan? Jadi bundanya bahagia, keluarga ikut bahagia kok bunda ya. Ibu terima kasih banyak sudah Sama-sama, datang ke sini. Monika. Senang Makasih bisa juga. ngobrol Senang sama juga ibu. bisa ngobrol. Karena ceria banget vibes-nya ibu, jadi ceria juga nanti buat vibes-nya bunda-bunda yang Insya Allah. menyaksikan. Oke, ya bunda-bunda kayaknya nggak terasa udah 30 menit aja Nuka nemenin bunda-bunda di sana yang lagi menyaksikan. Jangan sedih, nanti kita akan balik lagi karena persembahan untuk bunda masih punya episode-episode yang lebih menarik, informatif, dan juga pastinya bermanfaat untuk bunda-bunda simak. Kalau kayak gitu, Nuka Azita beserta tim yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dulu. Kita bertemu lagi di next episode dari persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.